Wala yajuzu al-iftiyaru fi shaumil fardhi. Nah, kalau memang di dalam puasa fardu maka tidak diperkenankan. Poso sing nang kono iku bayar utang, poso nang kono iku krana nang kono nazar, Ramadan au qada'in au nadrin au ghairi dzalik, maka tidak diperkenankan sebagaimana hukumnya puasa Ramadan. Yahrumul wisal, diharamkan menyambungkan di dalam puasa. Wa wa ayyasuma yaumaini mutataliyaini, poso rong dina rong bengi ora nganggo buka. Istilah wong Jawa poso ngebleng, poso geni, pati geni, dipendem ngoten nika. Dadi diuruk nang nggone ngisor ngoten nika, poso pati geni. Islam itu melarang untuk merusak kekuatan yang ada, yang kewajiban tersebut diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu sesuai dengan ukuran kekuatan manusia. Senajan ada yang kuat beberapa hari tidak makan, nganggo ilmune ula. Ngoten tadi ula mari mangan sepisan ngoten sak ulan mboten mangan, kadang rong ulan mboten mangan. Nggih, ula kan ngoten. Dadi nang kono mboten mangan kiat, tapi kan tidak kesemuanya. Secara umum batasan yang tidak merusak kesehatan itu adalah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Makanya ketika ada pertanyaan, Indonesia, kalian Eropa, kenapa kok berbeda? Apakah yang paling enak di dalam puasa itu mengikuti jam atau mengikuti matahari? Ketentuan yang ada maksudnya. Jadi kalau mengikuti jam, kan ada perbedaan. Saiki poso 6 jam wae istilah nang ngono. Dadi 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 sekitar berapa jam? 12-an jam ya. Iya, 11 12 ya. Jadi ana sing poso niku bukoe namung sebentar. Puasanya itu lebih panjang. Ada yang 15 jam, ada yang 17 jam. Inilah rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Jadi Indonesia kekuatannya ukurannya saya begitu itu. Matahari ketika muncul, ya, ketika muncul ini membawa sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan yang ada di dalam daerah yang disinari tersebut. Orang-orang Eskimo sana yang tidak pernah melihat matahari, bagaimana puasanya? Itu kan menjadi pertanyaan. Orang tahu ngerti nang kono kapan waktunya kan. Padahal di dalam puasa itu sebagaimana ukurannya sholat juga mengikuti arah matahari, bukan mengikuti jam, bukan mengikuti jam. Maka kekuasaan Allah mengatur seperti itu, pola yang seperti itu sesuai dengan kekuatan yang ada di daerah situ. Kalau orang Asia sini, ya Indonesia sini disuruh puasa di Eropa, ini sambat-sambat, nang kono posone lebih dari 17 jam, 15 jam. Malamnya cuma sedikit. Kadang-kadang panjang malamnya, lebih panjang malamnya daripada siangnya. Siang hanya beberapa saat. Ada yang puasa itu hanya sekedar 6 jam, 7 jam saja ada. Maka ketentuan yang seperti itu, makanya di dalam ulama itu banyak memberikan hukum-hukum secara apa yang ada di daerahnya masing-masing. Di dalam madhab-madhab yang ada, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, ya, madhab Hambali, maka akan memberikan pandangan sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan, pengalaman masing-masing. Maka kalau di Indonesia ini yang paling banyak kan Syafi'iyah. Tapi kalau memang di Irak sana, walaupun tempat kelahiran daripada Imam Syafi'i, madhabnya kan berbeda. Tidak banyak yang mengikuti Imam Syafi'i. Kan, jadi di dalam madhab ini mempunyai apa itu penelitian-penelitian yang bukan hanya sekedar menentukan, tapi bagaimana kehidupan di setiap daerah itu masing-masing. Makanya kalau mengikuti madhab Syafi'i di sana mungkin terlalu berat, ya. Tapi diakui bahwasanya di dalam bermadhab yang paling cerdas itu adalah Imam Syafi'i.
memadukan antara apa yang didapat dari adanya Imam Malik, apa yang dipelajari dari muridnya Imam Abu Hanifah, dipadukan walaupun ada perubahan lagi setelah itu, setelah kaul qadim, ada kaul jadid, dengan mengikuti pengalaman beliau ketika pindah ke Mesir, perjalanan tersebut. Ternyata apakah terjadi kekelip? Tidak, karena dulu yang didapati seperti itu. Maka apa yang ditentukan oleh Imam Syafi'i itu adalah sesuatu yang menunjukkan kecerdasan Imam Syafi'i, bukan terus memaksud, bukan. Kecerdasan Imam Syafi'i itu diakui. Kalau menurut mazhab yang lainnya, termasuk salah satu kewajiban sholat itu adalah berjamaah, wajiban. Kalau tidak berjamaah nggak sah sholatnya. Itu rata-rata seperti itu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Maka dianjurkan berjamaah. Tapi kalau tidak berjamaah juga tidak apa-apa. Tapi dalam keadaan yang paling akhir sendiri alasannya. Yang menjadi pendapat yang seperti itu kita cerna ketika seseorang ketiduran, gak krungu apa-apa adzan, terus mari tidur menjelang waktu mau masuk sholat lain lagi, turu zuhur sampai menjelang asar, semisal kurang 5 menit tangi deh wudu tok. Terus kalau ngelek ewan konco gak ketemu, berarti dia sholat dosa, gak sholat ya dosa kan, ngoten. Inilah kecanggihan dari Imam Syafi'i melihat adanya sesuatu permasalahan. Jadi walaupun diperbolehkan tidak berjamaah, tapi tetap jamaah itu adalah menjadi sesuatu keutamaan yang harus dianjurkan. Jadi dengan alasan yang bisa diterima baru boleh tidak berjamaah. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Maka di dalam kaul-kaul yang ada itu untuk memperkaya kita di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Karena apa? Inilah bagian dari rahmatnya Allah terhadap kita semuanya. Kalau satu ketentuan saja betapa repotnya. Kalau ketentuan hukum saja satu yang diikuti betapa beratnya. Tapi dengan adanya ketika seseorang tidak kuat mengikuti satu madhab karena darurat, maka di dalam fikih diperbolehkan mengikuti kaul-kaul yang lain. Cuma bedanya di dalam kaul fikih, di mana kaul yang lebih masyhur, yang paling banyak diikuti, itulah yang dipakai. Itu di dalam ilmu fikih. Nah, kalau kaul masyhur setelah diikuti dia tidak mampu, ada kan sebagian ulama yang memberikan kaulnya tidak seperti itu. Ini dalam keadaan yang paling akhir baru diperbolehkan. Itu di dalam ilmu fikih. Kalau di dalam ilmu kalam, ilmu nahwu, maka tidak diperbolehkan apapun nangkon. Jadi makanya di situ ada qaul, ada syad, ada nangkon itu nazar, ada sesuatu yang jarang dan yang boleh diikuti. Tapi di dalam fikih tidak seperti itu. Di dalam fikih mengikuti qaul yang lebih kuat. Karena apa? Lebih kuat berarti kan lebih hati-hati yang disepakati. Ketika dalam keadaan darurat baru kita mengamati qaul yang dhaif, yang lemah pendapat dari itu semuanya. Sehingga apa? Kita yang mengikuti qaul yang dhaif itu tidak meremehkan sakarepe dhewe oleh nangkuni berpendapat. Wis awakmu iku tutup makom melu aku iku. Awakmu kan gak ngerti qaul. Tidak, maka tidak seperti itu. Menjaga supaya kita semuanya ini senantiasa menerapkan sesuatu yang paling afdol. Sesuatu yang pendapatnya lebih banyak itu kan lebih afdol daripada pendapat yang sedikit. Tapi ketika dalam keadaan terpaksa diperbolehkan. Itu tadi yang sebagaimana kaulnya Imam Syafi'i itu tadi di dalam syarat-syarat ketika seseorang sedang sholat. Nek kabeh terus nangkoni kudu jamaah. Terus nangkoni ku urip nek wong loro tok nangkoni hutan. Terus kancane situ bojone nangkon niku ora salat khet. Nah terus yang salate nanti atine. Geleke wong sapa? Mosok kalian bedes kan mboten saged kan ngoten nggih. Nah, dalam keadaan terpaksa kan ngoten. Jadi menunjukkan keluasan pengalaman beliau di dalam mencermati apapun yang ada. Yajibu
Yajibul qada'u shaumil fardhi al fauri in abtola bi ghairi udrin. Yang kedelapan, nanti sing poso berturut-turut sampai nanggon niku ora moker rong dina mboten pareng. Sebab niku ngerusak nanggone awak. Senajan wonten poso Jawa sing ngajari seperti itu. Poso nangkoni supaya iso mabur, poso sing nangkoni supaya ora tedas ditembak tan apa semisal kados ngoten ilmu-ilmu Jawa kan ngoten. Nggih. Ayat atau bainahuma mufattiran, tidak diperkenankan. Islam tidak memperkenankan dan tidak pernah mengajari seperti itu, ya. Yajibu qadha'i shaumil fardhi 'alal fauzi, wajib mengqadai puasa fardu 'alal fauri, dengan seketika. Maksudnya seketika itu ketika ada kesempatan, kados ngeten, kados salat nggih. Dia ketiduran, duhur ketiduran, masuk waktunya sholat asar, maka dia bangun sudah jamaah asar nanggone masjid, dia melayu nanggone masjid sholat asar. Maka setelah sholat asar, walaupun waktu setelahnya asar itu diharamkan untuk melakukan apapun, tapi tidak untuk bagi yang qadha, karena ada sebab. Nggih, termasuk kados sholat mayit ngoten kan bisa babin, adanya sesuatu unsur sebab. Jadi kalau memang mampu dan bisa, maka seketika itulah harus melaksanakan apa itu qadhanya. Au aftara bi ghairi udrin. Kalau memang dia mokel tanpa adanya udzur, wis kepengin gak poso ngoten. Itu kan tanpa adanya udzur. Beda ketika seseorang wanita yang dalam keadaan haid. Itu kan bi udrin. Makanya di situ tidak fauron, tidak dalam hukum fauron, diperbenarkan nangkono barengi poso-poso sing wonten. Mulane kadang-kadang nangkono sampai setahun baru ke sahur, sebabnya tidak ada hukum fauron. Wajibu alat tarohi in aktora bi udrin kasafarin au maradin au nisyanin niat. Bagi mereka yang di situ itu alat tarohi diperkenankan, ya, in aktara bi udrin, adanya sesuatu udzur sebagaimana dia bepergian, dia dalam keadaan sakit, atau dia lupa untuk tidak niat, maka ya alat tarin aktara ya bi udrin kasafarin amaratin au nisyanin. Wajib alat tarohi, tadi alat tarohi in aftara, tadi boleh nangkono waktu yang agak longgar lah tarohi, waktu yang dia senggang, ya. Karena apa? Dia tidak berpuasanya itu karena diperbolehkan dalam keadaan dia bepergian kemarin pas wae poso urusannya akeh orang kena ditinggal, akhirnya dia tidak berpuasa, maka ini boleh diserantekno barengan kulah dan yang lainnya. Yang kesembilan, idza ra'a shaiman ya'kul. Ini orang-orang yang sedang berpuasa, idza ra'a shaiman ya'kul, berarti ora poso lah. Kapan nonton wong sing poso kok mangan, ada wong mokel. Fa in kana zahiru halihi taqwa fa yusannu tanbihu. Jadi kewajiban kita mengingatkanlah bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa, nek gak poso nyingi to, nek gak poso mulakno. Tapi ya tidak boleh dengan adanya kekerasan. Tetap dalam keadaan yang santun, nggih. Diingatkan dengan secara santun itu bisa. Kenapa harus pakai kekerasan? Nuwun sewu. Mungkin dengan adanya diingatkan dengan santun, nuwun sewu, niki sumi poso, niku kan lebih bisa diterima daripada mau langsung gak poso ya geger mangkin, ngoten lho nggih. Dadi diingatkan secara santun. Fayusanu tanbihu, maka disunatkan. Kalau memang kita terus melihat itu terus diam, mulane saat niku kadang-kadang serba repot. Kadang-kadang diilingno, tapi kadang-kadang diarani so alim dan yang lainnya, kan ngoten. Orang sekarang kan modelnya seperti itu. Tapi kewajiban kita minimal nangkun niku lamun ana wong gak poso, minimal kita itu ingkar lah, minimal kita ingkar. Nggih, ora terus ngancani dan yang lainnya. Wa in kana ghairu khali tahawun,
kalau memang niat dia itu menghina atas perintah adanya puasa, bi awamirillahi fayajibu tanbihu, yang tadi dihukumi sunnah, maka yang ini dihukumi wajib kalau memang orang itu niati menghina poso iku apa dan yang lainnya. Ini kewajiban dia di situ itu adalah apa? Diwajibkan untuk diingatkan. Nah, kewajiban diingatkan itu ya dengan lebih keras lagi. Kalau sunnah itu kan dengan seperlunya. Nah, kalau di situ itu adalah menjadi hukum yang apa itu awamir fayajibu, maka semampunya. Maka jangan sampai kita yang tidak peduli itu menjadi adanya musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah ke daerah kita, ke kota kita, ke negara kita. Ketidakpedulian orang yang mengerti tentang adanya itu dan dia mampu untuk mencegah adanya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menjadi ancaman adanya balak diturunkan oleh Allah. Maka man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi. Tingkatannya bertahap kata ngoten. Nangko berarti keker tok nang kono ya, mampunya dengan lisannya. Mereka yang punya kekuasaan silahkan pemerintah di situ ya memberikan adanya suatu aturan-aturan yang bisa diterima. Babul i'tikaf, bab menerangkan adanya i'tikaf. Ta'riful i'tikaf lughatan luzumu syai'in walau syarran. Dadi i'tikaf niku sing kita kenal niku kan i'tikaf nang nggone masjid niku wis secara umum, ngoten secara umum. Nah, i'tikaf niku napa? Luzumu syai'in walau syarran, secara bahasa berhenti atau menetap, ya, luzumu syai'in walau syarran, menetapi sesuatu walau dalam keadaan yang jelek. Bulu netep nanggone tempat maksiat, netep nanggone tempat sing nanggone iku dilarang, tempat yang membuat orang mendapatkan fitnah, tetap namanya i'tikaf. Karena sing diarani i'tikaf iku meneng luzum. Jadi meneng nanggone tempat senajana tempat iku elek, itu secara bahasa. Wa qala ba'dum la yakunu illa fi khairan. Tapi menurut pendapat ulama, i'tikaf itu khusus berhenti atau berdiam untuk sesuatu yang bagus, yang baik. Wa syar'an muksun maksusun li saksin maksusin fi makanin maksusin biniyatin maksusatin. Muksun maksusun, berdiam yang khusus. Tenggene masjid nggih, maksusun tempat yang khusus. Lisaksin bagi seseorang, maksusin yang ditentukan. Ya, seorang yang ditentukan dalam niatan ingin i'tikaf di dalam satu tempat itu, fi makanin maksusin, di tempat yang sudah dikhususkan yaitu masjid. Senajano nang kono iku wonten sing berpendapat bahwasanya wong wedok niku oleh nang kono i'tikaf nang gone omahe dengan ketentuan ketika dia i'tikaf di tempat umum menimbulkan adanya fitnah. Kalau dia i'tikaf di tempat umum ya bukan lagi mendapatkan sesuatu yang baik, maka kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang menggunjing. Jadi karena apa sih enom cabone masjid tok semisal nang kono niku. Nang kono niku i'tikaf tok bojone terus dirumati apa semisal padahal kewajiban wong wedok iku ngrumati wong lanang. Nah, diperbolehkan i'tikaf di rumahnya di mana di tempat itu ada tempat untuk dia sholat. Tadi mbo nang kamare, mbo nang kono saiki kan rumah-rumah kan ada tempat musholah kecilnya, diperbolehkan bagi mereka wong wedok yang lebih aman itu adalah di rumah. Tadi nek sing sepuh-sepuh sih lebih utama nang kono niki karena apa? Jauh dengan adanya fitnah. Biniyatin maksusatin, dengan niat maksus nawaitul i'tikaf. Tadi pun melebet tenggene masjid nawaitul i'tikaf, candle sekedap nawaitul i'tikaf sampun sah.
Tapi luwih sempurnane niku kan ngagem salat. Jadi dimanapun nanggone omahe pangeran, maka dalam keadaan kita itu adalah menghadap. Fadluhu waradani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mammasya fi hajati akhihi kana khairul lahu min i'tikafi isrina sinina wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khandaq kanadik kullu khandakin ab'atu mimma bainal khafiqaini. Mammasya sapa wong sing lumaku sing berjalan fi hajati akhihi di dalam mendatangi kebutuhan saudaranya, mendatangi sesuatu yang bisa meringankan saudaranya, mendatangi sesuatu yang bagian dari ibadah, hablum minan nas krono pangeran nyenengno wong, kana khairan lahu min i'tikaf, maka lebih baik dari baginya daripada dia berdiam saja di masjid. Mbuh nulungi, mbuh nangkon iku nyurung mobil dan jalannya ana wong ya, semisal kayak gitu. Min i'tikafi isrina sinina, dari apa itu i'tikaf 10 tahun. Wa min i'takafa ibtigha wajillah, sapa wong sing nangkon i'tikaf krana Allah taala, ora krana dilem, ora krana nangkon iku diwasi wong. Dadi kadang-kadang kok niate wong kan macam-macam. Jadi semakin kita karena orang itu semakin jauh dari sesuatu yang menarik orang. Tapi ketika kita diniati krono pangeran, maka semakin itulah semuanya diberikan. Malik bin Dinar niku nate sing kados ngoten niku. Saking kepingine dadi wong sing nang kono iku dianggep nang gone desa kono supaya nang kono iku diserai ngrumati tempat ibadah. Wong gurung teko iku wis teko dhisik. Salat tempate nang kono. Dadi nek wis mari salat isya ngoten wong-wong wis mulai dek metu nang nggone tempat-tempat hiburan yang keramaian. Ngono ku dilakoni pinten-pinten tahun, sampai pinten-pinten tahun iki kok ana wong terus nang kono nguwasi, iki ae didadekno nang kono iku ketuae masjid utawa nang kono iku bagian mimpin mboten. Krana apa? Tapi ketika dia sadar beberapa tahun, aku ibadah sing modele koyo ngene iki kok ya gak kesel-kesel. Akhirnya dia niat aku saiki niat krana Allah. Bareng niat krana Allah hanya waktu yang sebentar niku wong-wong ketika bingung gelek sapa sing nang kono iku ngrumati tempat ibadah iku nduting nang gone Malik bin Dinar. Nah, ternyata setelah dia sadar, saya tidak menginginkan adanya jabatan apapun. Nek kabeh-kabeh gak gelem ya akhirnya sapa sing ngrumati ngoten nggih. Nah, wong niku bagian dari ganjaran. Wa man atahafa yaman ibtigha wajillahi azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa baina nari salasa khanatiq. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma as'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami' shaykhina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa li jami' man istama'a fi maqad bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna wa auladana wa hurriyatana wa talamidana wa jami' man hadara fi majlisina hadha min ahli ilmi wa ahli al-khair min ahli ilmi wa ahli al-khair wa ahli tuqa wa ahli ibadika as-salihin al-amilina bi jami' ulum bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jazallahu hamadan bima subhanallahi rabbil alamin. Al-Fatihah.